Partai Nasdem meyakini Demokrat akan setia dan tak akan berpaling meninggalkan koalisi perubahan. Halo orang-orang penting, bersama Bang Pablo hari ini kita mau membahas soal koalisi perubahan lagi nih Bang. Wes, siap kita dukung perubahan. Nah, jadi yang lagi santer sekarang ada di dalam koalisi perubahan itu adalah Santer itu yang di Jakarta Utara ya? itu Sunter. Oh, Sunter. Iya. Santer itu yang bisa buat nerangin itu lah. Ya, oke. Ini kita jadikan acara komedi aja ya. Nah, jadi ada yang lagi santer. Demokrat dikatakan mulai perlahan-lahan meninggalkan koalisi perubahan. Ya. Dan ada yang keluar, ada yang masuk. Ya. Nah, katanya PKB mulai menggoda-goda dan mau masuk nih gimana melalui Caimin. Gimana tuh Bang? Ya, jadi kan kalau gua lihat bahwa kenapa Demokrat itu sudah mulai ke sana karena kecil harapan mungkin AHY itu akan menjadi calon wakil presiden daripada Anies begitu. Sehingga yang tadinya dia mengusung perubahan mungkin sudah terlintas di benaknya AHY dan Cikeas ya. Untuk kayaknya nggak perlu ada perubahan deh, kayaknya begini-begini aja deh. Bisa jadi begitu kan? Ada terlintas pikirannya begitu. Nampaknya kita perlu bersatu kan gitu. Sehingga dia mungkin memilih jalannya dia sendiri. Tapi itu sudah gua baca sejak awal sekali pas di bulan puasa kemarin. Gua sudah baca, gua sudah menganalisa bahwa ada kemungkinan memang Partai Demokrat akan merapat meninggalkan Anies. Istilahnya dia meninggalkan Anies dan merapat ke salah satu calon yang didukung oleh pemerintah saat ini begitu. Ada kemungkinan ke situ arahnya karena sekali lagi gue ingin sampaikan bahwa Demokrat ini adalah the last war-nya dia. Kalau dia seandainya bisa memanfaatkan momen kali ini ya dia akan jadi. Kalau dia nggak memanfaatkan untuk mendapatkan panggung yang besar kali ini ya otomatis dia akan ketinggalan jauh begitu dan mungkin suara istilahnya kursinya dia bisa jadi yang paling sedikit nantinya begitu. Nah, terkait dengan PKB, Caimin yang mulai menggoda-goda koalisi perubahan, mulai merapat, itu karena memang Caimin sudah menilai bahwa Demokrat sudah minggir, gitu. Ketika Demokrat sudah minggir, disitulah kesempatannya Caimin bersama dengan PKB untuk mendekati Anies. Kalau menurut analisa gua, karena biasanya kalau Demokrat sudah geser begitu, PKS dan PKB ini kan tidak akan pernah bersatu. Dimanapun di koalisi manapun itu jarang mereka bersatu gitu ya. Di pilpres kapanpun menurut sejarah kalau kita tarik ke belakang bahwa tidak pernah PKS dan PKB ini sama-sama sejalan gitu. Nggak pernah. Jadi ada kemungkinan besar jika Caimin sudah masuk ke koalisi perubahan gitu ya, sudah mulai menggoda ke sana, maka ada seperti pesan tersembunyi untuk PKS, udah lu jangan di sini deh, lu tempat lain deh. Cabut gitu, cabut. Dan gua ada keyakinan kalau memang PKB nanti merapat ke Anies, bisa jadi PKS merapat ke Prabowo, kembali lagi gitu. Nah tapi dengan koalisi perubahan PKB terus bersama Nasdem berarti ya? Itu threshold terpenuhi gitu? Kalau seandainya PKB dan Nasdem, gua nggak hitung ya berapa ya, tapi kayaknya bisa jadi terpenuhi karena PKB kemarin itu suaranya juga cukup besar gitu ya. Nah bisa jadi terpenuhi, tapi nanti kita lihatlah bagaimana harus dihitung ulang tuh berapa kursi yang dimiliki oleh PKB dan Nasdem begitu. Tapi kalau gua ditanya begitu ya, kira-kira Anies cocok nggak dengan Caimin? Gua kira kurang cocok. Kenapa? Untuk bersama dengan Caimin gitu ya. Karena gua rasa kedua orang tersebut nih memiliki karakter yang lebih dominan di Caimin daripada si Anies ya gitu ya. Tapi karena Anies Baswedan nih orangnya agak nggak terlalu dominan dalam berkarir di dunia politik gitu. Tapi udah cocok tuh kelihatannya Bang, karena kan udah sama-sama naik Vespa tuh, udah bagi-bagi Caimin udah posting. Apapun ceritanya, saat ini meskipun mereka sudah sama-sama naik Vespa, judulnya kalau nanti sudah sudah nyalon jadi presiden gitu ya. Apalagi kalau sudah jadi presiden gitu ya, yang dinaikin nggak akan jadi Vespa, mereka nggak akan bareng-bareng, nggak akan bisa tuh.
gitu. Ya pasti itu rata-rata begitu. Gue lebih setuju kalau Anies mau maju gitu ya, wakilnya itu Surya Paloh aja deh, betul. Biar sama-sama naik pesawat ya. Iya, Jet pribadi. Gue setuju kalau Surya Paloh bersama dengan Anies, gue lebih setuju. Oke. Nah, tapi Bang, kalau menanggapi hal Demokrat terus PKB, dua-duanya tuh terlihat cuma bermain aman ya, menyelamatkan diri, di mana mereka lebih berpeluang besar untuk jadi cawapresnya gitu. Bukan, begini, kembali lagi kita yang beberapa video sebelumnya gue pernah sampaikan bahwa begini, saat ini bisa dikatakan 90% partai itu berada di kekuasaan saat ini, gitu ya. Minus PKS dan Demokrat. Hanya PKS dan Demokrat lah yang saat ini berada di luar daripada lingkungan kekuasaan gitu. Sehingga partai-partai yang saat ini berada di dalam kekuasaan berupaya untuk mencari panggung sebesar-besarnya supaya mereka ini tetap berada di area kekuasaan di periode mendatang. Kenapa? Bagi partai-partai yang tidak menang gitu ya, yang istilahnya ketinggalan gitu ya, kalau tidak menang maka bisa jadi buih lah menunggu gitu. Gua lebih orang-orang partai-partai yang di dalam kekuasaan sekarang ini kalau nggak menang itu istilahnya nggak dapat apa-apa nih. Ya kalau nggak dapat apa bukan siap-siap buih, tapi banyak oknumnya yang akan terjerat begitu banyak perkara dan kasus kita bisa lihat. Iya, karena ada kekuasaan itu identik dengan hal-hal yang kita sebut dengan yang paling bahasa gue yang paling halus adalah pelanggaran kan gitu. Punya kuasa banyak melanggar. Ya pasti gitu. Kok harus pasti? Berarti kita nggak akan punya calon yang benar dong, Bang? Loh, sebenarnya bukan nggak ada calon yang benar. Calon yang benar itu banyak. Cuman bagaimana kita itu memilih yang terbaik saja. Ya. Kalau yang benar nggak ada di dunia ini manusia yang benar kan. Tidak sama juga, tidak ada partai yang benar di dunia ini gitu. Tapi kita bisa mencoba menggunakan akal sehat kita untuk memilih yang lebih baik. Kan gitu. Bukan yang lebih baik, Bang. Yang mendingan lah. Iya, yang mendingan lah. Makanya kan gue bilang lebih baik kan. Kalau lebih baik tuh masih positif banget gitu. Maka gue lebih setuju kayak misalnya Aldi Taher gitu. Itu untuk jadi Lo nggak nonton konsernya, Bang? Ada dia bikin konser ya? Ada bikin konser dia. Boleh tuh. Namanya Foreplay. Bukan Coldplay, Foreplay. Boleh. Jadi kalau gue dukung Aldi Taher. Kenapa? Karena bagi gue ada keunggulan daripada Aldi Taher dibandingkan calon-calon beberapa oknum calon yang ada di yang saat ini beredar lah. Bahkan yang saat ini oknum yang sudah ada di Senayan juga gitu ya. Aldi Taher tuh masih jauh lebih mendingan. Yeah. Aldi Taher di luar itu ngelawak, di dalam kita yakin ya pokoknya dia ngelawak aja. Gitu. Nah ini yang nggak ada bedanya, sama-sama lawak lah. Sama-sama lawak kan gitu. Tapi banyak sekarang anggota dewan oknum ya gitu. Yeah. Di luarnya terlihat sangat bijak sekali gitu ya. Penuh dengan kebijaksanaan dalam berpikir, bicara sangat santun. Begitu masuk di dalam ngelawak juga untuk apa kan? Iya, betul. Gitu betul. sih. Iya. Nah, tapi Bang, kalau tadi Abang bilang Caimin kurang cocok lah dengan Anies gitu. Ya. Tapi dengan adanya Caimin, setidaknya suaranya Anies yang katanya tuh lemah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu bisa kebantu sama Caimin. Di Jawa Timur iya, tapi kalau di Jawa Tengah belum tentu. Belum tentu. Karena lebih ke Banteng ya. Ya. Oke. Nah, jadi apa ya? Bentar. Iya, jadi intinya kalau Jawa dari segi ya dengan PKB merapat ke Anies ya sangat membantu lah. Kalau menurut gue ya sangat membantu Anies. Tetapi dengan kita harus lihat ini kan plus minus. Dengan bergesernya PKS juga, maka suara-suara oposisi ya, suara-suara oposisi yang saat ini dengan pemerintahan itu juga akan terpecah belah, begitu. Lalu Anies akan berharap dengan suara yang mana gitu lah. Ya kan? Dia mau berharap dengan suara yang mana. Dia mau berharap apakah suara-suara oposisi itu masih berada di dia? Belum tentu. Karena kalau oposisi misalnya Demokrat sudah beralih ke pemerintah, lalu PKS ikut ke Prabowo, otomatis Anies kosong minus suara oposisinya. Kan begitu. Sementara kalau kita bicara dia hanya berharap dari PKB ya tidak mumpuni untuk menang di dalam kontestasi politik kali ini kan begitu. Iya, betul. Nggak segampang itu gitu. Nggak sekuat
AHY dengan AHY lah gitu ya. Ya nggak akan sekuat itulah. Tapi gue pernah dengar ya, dulu dari perwakilan 212 tuh Novel Bamumin ya, itu katanya sempat siap untuk mencalonkan dirinya sebagai cawapresnya Anies. Gitu. Gue kemarin tuh sempat ada baca berita begitu. Iya. Kayaknya boleh cocok tuh Anies. Tapi mungkin kayaknya bikin partai baru lagi dulu kali ya. Siapa? Partai 212 jadinya. Nggak usah partai 212, kan partai tetap yang sekarang ada. Tapi kalau memang Novel Bamumin mau sama Anies ya silakan coba. Gitu. Kadang-kadang gini ya, di dalam satu kontestasi politik, setiap kontestasi politik lah yang terjadi di Indonesia saat ini biasanya berujung panas. Ya kan? Perseteruan tuh serius, terkesan sangat pertarungan tuh sangat sengit gitu. Sehingga butuh ada satu hiburan untuk masyarakat membuat pertarungan itu menjadi lebih cooling down gitu, lebih lucu-lucuan, lebih unik begitu. Maka gua rasa dengan adanya Novel Bamumin ikut di dalam kontestasi politik itu akan lebih segar gitu. Iya. Anggap aja kita lagi nonton stand up komedian. Iya. Gitu. Kemarin sempat nonton juga Opung Pandanababan bilang ya memang harus dinikmatin aja lah proses pemilu ini. Semua ini proses teater Rikal yang dirancang sedemikian rupa untuk menghibur masyarakat gitu. Ya, memang itu yang gue setuju kan. Makanya gue selalu kalau ditanya gitu, apakah ada harapan untuk perubahan untuk menjadi lebih baik begini? Menurut gue Indonesia, negara manapun, bukan cuma Indonesia, negara manapun, setiap pemilihan selalu yang digaungkan adalah untuk menjadi yang lebih baik. Pada faktanya itu selalu jalan di tempat. Tidak ada hal yang lebih baik yang dibuat untuk menunjukkan kelebihbaikannya mereka begitu. Oke. Itu nggak ada gitu. Selalu ya udah standar aja. Sehingga gue menganggap kontestasi politik itu adalah hiburan semata gitu. Kita jadikan aja sebuah drama, nikmatin, ya sudah. Happy aja lah gitu. Oke Bang, berarti susah sekali untuk masyarakat Indonesia mengharapkan perubahan yang sesungguhnya, mau siapapun pemenang pemilu di 2024 nanti. Gini, makanya kan gue selalu bilang, bukan cuma di Indonesia, tapi di semua negara, di setiap daerah gitu ya. Di manapun lah, di ujung dunia ini lah. Tidak akan ada perubahan yang signifikan untuk saat ini, kalau bukan zaman yang membawa itu. Maksudnya gimana? Jadi gini, yang membawa perubahan ke setiap lini kehidupan manusia itu adalah zaman. Zamannya lagi seperti apa? Saat ini kenapa semuanya bisa terblow up dengan mudah dan sebagainya? Karena zamannya teknologi. Semua orang sudah mulai update sosial media, orang bisa semua pegang handphone dan sebagainya. Sehingga penegakan hukum akan jauh lebih baik. Karena dikhawatirkan viral dan akhirnya akan ditindak. Kan begitu. Tapi kalau kita bicara apakah ada perubahan atas diri setiap SDM-nya, menurut gua tidak ada yang signifikan dari perubahan itu. Kenapa? Karena yang membawa orang untuk menjadi berbuat hal-hal yang melanggar dan sebagainya itu kembali ke oknum masing-masing, ke diri masing-masing gitu loh. Itu sudah bawaan lahirnya gitu, sudah kodratnya begitu. Apalagi kalau ada orang berkumpul begitu ya. Kita bicara simpel lah ya. Ada 10 orang berkumpul. Gua yakin dari 10 orang yang berkumpul ini ada 2 orang yang bajingan. Otaknya busuk. Nah begitu, itu selalu logik ya. Nah apalagi pemerintah yang memang dikuasai oleh begitu banyak orang dan masing-masing punya kepentingan begitu. Dan di mana masing-masing itu terdiri dari mewakili partainya masing-masing. Nah itu kan gimana caranya itu supaya menjadi hal yang baik untuk di kemudian hari. Tentu pasti sulit kan begitu. Sehingga menurut gua untuk perubahan, kita berbuat untuk perubahan itu adalah omong kosong. Tunggu zaman, ya. Tunggu zamannya maka akan terjadi perubahan, ya. Itu mungkin terjadi begitu. Jadi gua anggap setiap ada kontestasi politik, pilpres dan sebagainya, kita nikmatin aja prosesnya. Kita anggap ini adalah drama, ketawa-ketawa, cekak-cekiki, ngelihat blundernya para capres, saling telanjang-telanjangin kan begitu kan, saling mempermalukan. Itu menurut gua adalah hal yang lebih menarik kan begitu. Sambil kita melihat ide-ide dan gagasan yang baik dan mana yang baik, mana yang kocak kan gitu, itu bisa dilihat gitu. Kalau misalnya ada satu orang yang terlihat nih idealis, banyak pendukungnya. Siapa? Anies? Enggak. Oh, siapa? Prabowo? Enggak juga. Oke, Ganjar? Enggak juga. Oke, terus? Tokoh baru lah gitu. Nah, yang benar-benar tindak tanduknya jelas, mengutamakan kebenaran. Semuanya bagus lah gitu. Terus masuk gitu. Cereng gitu. Ya. Siapa yang bisa menjamin itu? Kira-kira
bisa merubah atau enggak? Ya siapa yang bisa menjamin itu? Pokoknya dia udah istilahnya udah harus benar gitu. Gini, apakah akan dijegal gimana gitu? Ingat, dalam menjalankan satu roda pemerintahan, bukan patokannya hanya di pemimpin gitu. Tetapi ada di mana? Ada di begitu banyak lapisan struktur daripada pemerintahan tersebut begitu. Dan kembali lagi, dianya benar, kalau anak buahnya kagak benar ya juga sama. Oke. Kan begitu kan? Dianya benar terus anak buahnya ngaco, kita juga nggak, ya udah pasti kacau lah semua. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa ini satu orang, kita tumpukan semua harapan ke dia bagaikan dia itu adalah seorang nabi gitu kan, nggak bisa juga. Nabi saja pun dulu bertemu dengan begitu banyak orang-orang yang bisa dikatakan penjahat gitu, di zamannya, kan begitu. Ya sama dengan itu. Nabi itu sudah mengalami hal yang banyak kan. Nabi itu kurang baik apa gitu ya, kurang tulus apa, Nabi ya kan begitu ya. Tapi dia juga dipertemukan dengan orang yang mengkhianati dia, orang yang apa namanya berpura-pura baik di depan dia lalu melakukan hal yang jahat gitu ya. Lalu ketemu orang yang jahat frontal di depan dia, itu banyak begitu. Artinya dari situ mengingatkan kita bahwa di zaman apapun akan ketemu selalu dengan orang-orang yang seperti itu. Selama iblis belum ditarik oleh Allah dari bumi untuk kembali ke sana gitu, maka tetap akan ada sifat-sifat seperti itu. Jadi kalau kita bilang bahwasanya apakah akan ada perubahan yang signifikan? Ada, bila zamannya pun berubah. Begitu. Tuh kalau prinsip gua begitu. Oke. Dari bahas Caimin sampai bahas soal zaman ya. Iya, itu. Jadi ya kita lihat aja pertunjukan teater apa lagi nih yang mau disajikan sama elit-elit kita kali ya. Iya. Gitu. Apakah Caimin masuk ke sini atau Demokrat masuk kemana? Kita nikmatin saja sebagai penonton yang baik. Seberapa survive para partai-partai ini. Iya. Gitu. Oke, kalau gitu nantikan obrolan penting selanjutnya dan kita bahas lagi pertunjukan dari para elit. Terima kasih.